Yang orang-orang teh pengennya ya hidup terserah saya aja lah gitu. Nah, si unsur-unsur juga sama. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak stabil juga gitu. Nah, tapi semuanya itu teh pasti berusaha untuk stabil. Jadi ada namanya aturan oktet. Oktet itu bahasa kimia atau bahasa apa ya oktet itu ya. Pokoknya oktet itu artinya 8 gitu. Jadi semua unsur akan pakai aturan oktet ini biar si unsurnya jadi stabil gitu. Jadi si elektron-elektronnya itu jadi stabil gitu. Jadi ya nanti kita belajar ya. Kita belajar ini kenapa dia ada 2 sama 8 di sini. Sisanya di sini ada 178. Nanti kita belajar lagi. Oke, itu ya. Jadi nanti ada pakai aturan oktet biar gas-gasnya stabil. Ini gas mulia, terus ada lagi. Langsung kita ke ikatan ya. Nah, ikatan ya, ikatan ion. Ikatan itu ada 3, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan logam, terus ada nanti ada ikatan molekul. Belum masuk Asya. Oke. Nah, jadi si ikatan ini ada salah satunya namanya ikatan ion ya. Jadi ikatan ion itu adalah ada 2 unsur misalnya ya, ada 2 atom. Sini teh ada atom A, atom B gitu. Nah, si 2 atom ini kan dia punya kekuatan masing-masing gitu ya. Istilahnya mah kalau manusia ini Uji, ini Rova, Uji sama Rova masing-masing punya kekuatan sendiri. Nah, si atom ini yang punya ikatan ion, dia punya listriknya sendiri gitu. Masing-masingnya punya listrik sendiri. Jadi si ion ini ada ion positifnya, ada ion negatifnya. Si atom ini juga ada positifnya, ada negatifnya. Nah, tapi si 2 atom ini muatannya beda. Yang satu mah positif, yang satu mah negatif. Misalnya ini Rova, ini Uji gitu ya. Tarik-tarik. Nah, ini namanya ikatan ion. Jadi ikatan ion itu adalah daya tarik-menarik listrik antara ion yang beda muatan. Misalnya ini muatannya positif, yang satunya muatannya negatif. Contohnya apa kalau dalam unsur? Contohnya garam ya, NaCl ini, NaCl ini. Si Na tuh dia ionnya positif. Kalau Cl ionnya negatif. Jadi si Na sama si Cl itu tarik-tarik gitu. Karena muatannya beda. Tadi dulu ya, breakout dulu. Ya, gitu. Jadi si Na itu muatannya positif, yang Cl muatannya negatif. Mereka tarik-tarik, kuat-kuat gitu. Terus aja tarik-menarik. Nah, itu namanya ikatan ion. Tuh. Kayak magnet ya, Bu? Benar, kayak magnet. Jadi, apa sih, si natrium klorida ini, kalau misalnya karena dia ikatannya ion, senyawa ion ya, ada positif dan ada negatifnya, dia bisa menghantarkan arus listrik. Jadi dia punya gaya tarik-menarik listrik gitu. Dia bisa menghantarkan arus listriknya. Jadi kalau misalnya si larutan ini kita masukin apa pencapit buaya gitu ya, terus kita masukin elektroda teh kayak batang apa ya, batang pokoknya nanti teh kalau misalnya kita nyelupin itu teh ada lampunya, nanti lampunya ciri-ciri lampunya nyala teh berarti dia larutan yang mengandung listrik kayak gitu. Atau misalnya kita mau bikin baterai ya, baterai dari eh, sesuatu yang mengandung garam yang mengandung NaCl gitu bisa nanti jadi menghantarkan arus listrik karena dia ada ion positif dan ada ion negatif gitu, namanya ikatan ion. Selanjutnya nah, ikatan ion hanya terjadi jika unsur-unsur yang direaksikan mempunyai perbedaan daya tarik elektron yang cukup. Artinya gini, artinya misalnya kalau Uji sama Rova nggak punya energi, nggak bisa kan gelut kan, nggak bisa tarik-narik kan, nggak bisa jenggut-jenggut gitu. Nah, sama si atom-atom juga sama kayak gitu. Jadi si ion-ion ini teh, si Na, si Cl ini masing-masing punya
elektron nih, elektron yang titik-titik ini ya, elektron tuh ya yang mengelilingi si atom ini gitu, si elektron, muatannya si elektronnya. Jadi kalau misalnya punya elektron yang cukup, dia bisa tarik menarik kayak gini. Kalau misalnya dia nggak punya elektron mah, ya nggak bisa tarik menarik, ya udah aja gitu. Udah kayak manusia puasa kan lemes ya gitu. Gitu. Nah, selanjutnya. Oke, nanti ini kita bahas di rumus empiris. Ini Bu ngebahas yang ikatannya aja dulu ya, karena kalau dibahas semua mah pasti liar, ngebul ya Ji. Uji ada kan? Uji masih hidup? Hidup. Oke, nanti ini kita bahas. Nah, tadi ada ikatan ion ya, tarik-menarik antara atom yang bermuatan listrik, negatif dan positif ya, ikatan ion kan. Nah, kalau ikatan kovalen, ada namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini adalah terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi gimana? Jadi misalnya gini, ada dua atom A sama B. Nah, masing-masing kan punya elektron. Nah, mereka daripada rebutan kayak ikatan ion, mereka pakai bareng-bareng. Ya udah yuk, kita mah jangan kayak ion ya, jangan berebut, kita mah bareng-bareng aja dipakai gitu. Jadi, dua-duanya energi yang dimiliki keduanya ini dipakai bareng-bareng buat menarik gitu. Buat bekerja lah istilahnya mah. Gitu. Jadi si ikatan kovalen mah adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi karena dia mah nggak kayak ikatan ion yang gelut wae gitu ya. Nah, si ikatan kovalen ini mah daripada kayak gitu ya udah kita bareng-bareng aja pakai. Jadi mereka elektronnya ditarik bareng-bareng sama si kedua intinya ini, si inti-inti atom H kan ini ada inti atomnya di tengahnya. Nah, dua-duanya teh menyatukan kekuatan gitu, jadi pasangan elektronnya dipakai bareng-bareng. Nah, ini namanya ikatan kovalen. Gitu. Oke. Bentar, ibu cek dulu. Masih ada yang di record, bisa ada yang di luar. Nah, ada. Oke, lanjut ya. Nah, udah ya itu ya tadi ikatan kovalen emang nggak berantem. Jadi Uji sama Rofatnya kalau misalnya mau ngelawan seseorang teh bersatu gitu, menyatukan kekuatan gitu. Gitu, nggak kayak ikatan ion, nggak kayak tadi, nggak berantem lah. Terus ini apa sih ini mah nanti serah terimanya lah gitu ya. Terus apa lagi? Nah, ikatan kovalen teh ada ikatan kovalen rangkap dan ada ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal yang pertama, ikatan kovalen tunggal itu adalah ikatan yang pakai sepasang elektron aja. Misalnya kedua atom itu teh sepakat gitu pakai satu pasang aja elektron, udahlah kita pakai aja satu gitu. Jadi mereka ikatannya pakainya satu, kayak misalnya ini atom. Nah, ikatannya jadi cuma satu gitu. Kayak ingat nggak yang butana, etana, yang CH gitu? Nah, ikatan tunggal tuh yang kayak gini, yang ikatannya tuh cuma satu, yang tangannya cuma satu. Ini ikatan tunggal. Gitu. Jadi mereka pakainya sepasang elektron aja. Ya udah sepasang, punya C1. Ini kan kayak gini ya. Punya C1, punya H juga satu. Nah, jadi satu ikatannya gitu, garisnya satu gitu. Jadi garis ini teh dari mana? Garis ini teh adalah dari elektron masing-masing. Si C punya elektron, si H punya elektron, yuk pakai aja bareng-bareng yuk. Nah, akhirnya membentuklah sebuah ikatan. Gitu. Terus ikatan rangkap ya. Kalau tadi tunggal berarti masing-masing satu, sepasang aja. Kalau yang ikatan rangkap ini adalah masing-masing pakai dua ikatan, dua pasang elektron. Jadi C ngasih 2, H juga ngasih 2 misalnya. Jangan H kalau contoh yang ini mah. Karena H itu tangannya cuma satu. Misalnya O lah. Sama O gitu ya.
Nah, sama O. Si O juga cuma 1, O ngasihnya 2, C juga ngasihnya 2, jadi terbentuklah ikatan rangkap. Jadi ada 2 gitu. Ikatannya rangkap ya, ngerangkap gitu. Ya udah Kalau kita. O itu tangannya 2, Bu, apa 1? O itu tangannya 2. Oh, ya. Kalau H tangannya 1 aja, makanya kalau H pernah nggak nemuin C, H rangkap kayak gini, pernah nggak nemuin? Nggak ada kan? Enggak ada. Karena H itu tangannya 1 gitu. Gitu ya. Nah, terus ikatan rangkap 3. Rangkap 3 mah berarti ada 3 ya, kayak gini, kayak N dan ininya N gitu. Jadi dia ngerangkep 3 gitu. Berarti masing-masing ngeluarin 3 pasang elektron. 1, 2, 3. Sini juga 1, 2, 3. Masing-masing ngeluarin 3 elektron. Nih saya mau udunan 3, kata si yang N yang satunya. Yang satunya juga saya mau udunan 3 gitu. Jadi mereka terbentuk 3 ikatan. Nah, kalau di kemarin yang organik ya, kan ini nih kalau yang ikatannya satu mah namanya alkana ya. Alkana namanya. Ya gitulah namanya alkana. Kalau yang ikatan rangkap 2, A-nya diganti sama E kan, alkena. Ya, alkena. Kalau yang 3 namanya jadi U diganti sama U, alkuna gitu. Itu yang ngebedain. Ikatan rangkap 1, 2, dan 3. Jadi kalau ikatan rangkap tunggal, namanya tunggal ya, bukan ikatan rangkap 1, maaf. Ikatan tunggal itu pakai sepasang elektron, masing-masing ngasih. Kalau ikatan rangkap, masing-masing ngasih 2. Jadi 2 pasang elektron. Kalau rangkap 3, berarti masing-masing ngasih 3. Gitu. Oke. Tadi ikatan rangkap, ikatan kovalen rangkap. Nah, sekarang ikatan kovalen koordinat atau ikatan kovalen koordinasi. Bisa disebut koordinat, bisa disebut koordinasi. Nah, kalau yang tadi mah masing-masing sharing. Istilahnya mah kalau makan bareng teh split bill gitu ya. Udunan gitu. BM bayar masing-masing. Nah, si koordinat ini mah orang itu suka traktir. Si ikatan itu, si atomnya itu suka traktir gitu. Atau bisa jadi bisa jadi yang satunya pelit gitu. Udahlah dari kamu aja lah, bayarin lah gitu. Bisa jadi ya udahlah dari saya aja. Bisa jadi si pasangannya satunya lagi, udahlah kamu aja lah yang bayarin gitu. Jadi cuman berasal dari satu atom saja gitu. Jadi satu atom aja yang ngeluarin elektronnya, pasangan elektron yang digunakan bersama-sama, tapi nanti digunakannya bersama-sama gitu, dari satu atom saja. H ini kan cuma satu ya tangannya. Nih, ini kan harusnya tuh satu nih masing-masing. Tik tik tik. Nah, tapi ini tiba-tiba ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiba-tiba ada 8. Karena si N yang nyumbang elektron buat dipakai bareng-bareng gitu. Udah sok dari saya aja lah gitu, kata si N ini. Tuh, makanya kovalen berkoordinasi gitu ya. Karena satu elektron digunakan dari satu atom digunakan bersama-sama gitu. Itu yang koordinasi. Ini yang kovalen polar dan non polar. Jadi ada namanya polar, ada namanya non polar. Nah, jadi intinya di sini kan kedudukan pasangan elektron milik bersama, ini ya, yang bareng-bareng dipakai bareng-bareng milik bersama, itu teh tidak selalu simetris, jadi nggak selalu sama gitu, nggak selalu mentang-mentang dipakai bareng-bareng jadinya adil gitu, ke si H dapat, ke si H yang ininya sebelahnya juga dapat, nggak selalu kayak gitu. Tapi pasangan elektron tuh kadang-kadang dia mendekat ke arah atom yang punya keelektronegatifan lebih besar. Kemarin kan ya kita bahas keelektronegatifan ion negatif gitu ya, yang lebih ke elektronegatifnya tuh yang lebih gede. Ya pilih kasih juga si elektron. Dia mah lebih gede elektronegatifnya, saya ngedeket ke dia gitu. Nah, hal ini yang akan mengakibatkan
pengkutuban ikatan atau nama lainnya polarisasi. Jadi ngumpul gitu, polarisasi teh ngumpul aja gitu. Jadi mengkutub gitu. Yang harusnya TH juga kebagian, ini mah semuanya teh ngumpulnya di Cl. Jadinya makanya si Cl-nya teh jadi lebih kayak elektron gitu. Terpolarisasi, pindah semua, ngumpul di sini di salah satu atom. Ini mah pengutuban ikatan namanya. Jadi si Ca-nya jadi min gitu ya, H-nya jadi plus gitu karena dia H-nya ini ngasih elektron. Kenapa H-nya jadi positif? Karena H-nya ngasih elektron. Ini H-nya positif kan? Ini Cl-nya negatif. Karena H ngasih elektron, jadi dia nilainya positif. Dan si Cl-nya dapat elektron, jadi nilainya negatif. Jadi H plus dan Cl min. Kalau kalian nemu ikatan ion, HCl, itu pasti HCl itu H-nya positif dan Cl-nya negatif. Gitu. HCl. Tuh. Anggaplah gini, orang yang ngasih itu dia orangnya positif gitu. Dan orang yang selalu dikasih, yang selalu minta-minta, orangnya negatif gitulah istilahnya, gampangnya mah. Tuh. Jadi terpolarisasi ya, terkumpul pengutuban ikatan. Karena si elektronnya akan nyari ke atom yang punya elektron negatif lebih besar gitu. Oke. Sedikit lagi. Nah, jadi ikatan yang tadi itu namanya ikatan kovalen nonpolar. Dalam molekul H2 yang tadi, yang ini ya, yang di atas H2 yang ini, muatan negatif elektron tersebar secara homogen, tersebar merata. Jadi dua-duanya dapat gitu. Ikatan seperti itu disebut ikatan kovalen nonpolar. Nah, kalau yang tersebar merata ini berarti nonpolar, tidak terpolarisasi. Itu. Nah, jadinya kalau misalnya yang HCl namanya ikatan kovalen polar karena terpolarisasi tadi pengutuban. Kalau yang H mah nggak terjadi pengutuban karena ininya rata nih, homogen ya, dua-duanya kebagian gitu. Dua-duanya kebagian elektron. Kalau ini mah cuma salah satu aja. Maka yang H ini disebutnya nonpolar, tidak terpolarisasi, dan yang HCl ini polar karena dia terpolarisasi gitu. Keambil sama si Cl semuanya, si elektronnya. Makanya jadinya namanya polar. Contohnya polar sama nonpolar. Misalnya kalian pernah nggak ngaduk air sama minyak? Pernah nggak air sama minyak bercampur? Enggak pernah. Enggak kan? Nah, karena air itu sifatnya polar, terpolarisasi gitu. Berarti molekul air itu kan H2O ya, H2O gitu. Nah, molekul air itu salah satunya, entah itu H atau O ya, di antara H sama O itu ada yang pengkutuban gitu. Ada yang elektronnya teh yang pindah ke salah satu atom gitu. Jadi karena salah satu atomnya punya keelektronegativan yang lebih besar, jadi pindah gitu. Nah, si polar ini akan bergabung sama yang polar lagi. Dan yang non-polar juga akan bergabung dengan non-polar lagi. Makanya air itu kan polar, minyak itu non-polar. Jadi polar sama non-polar nggak akan pernah bisa bergabung, nggak akan pernah bisa nyatu. Itu kenapa air sama minyak nggak bisa nyatu. Karena beda ikatan, yang satu mah ikatannya polar, yang satu mah ikatannya non-polar gitu. Jadi istilahnya kalau yang polar mah kan si atom-atomnya teh baik-baik ya, sama-sama adil gitu. Ya balalager gitu. Bayangin sama yang non-polar yang non-polar mah kan balalager ya. Gabung semua gitu. Hayu-hayu gabung gitu. Bareng-bareng aja gitu. Nah, si polar ini mah istilahnya bisa dibilang egois gitu. Udah saya mah pengennya ke elektron negatif yang lebih besar aja gitu. Kan dua kelompok yang berbeda atau dua sifat yang berbeda nggak bisa kan dipaksa ini satuin. Pasti jadinya kayak air dan minyak gitu, nggak pernah bisa bersatu. Mau dikocok, mau diapa, mau dijadiin larutan gitu. Kalau pas kalian masak, masukin minyak ke wajan, terus ada airnya kan jadi meletup-meletup ya, malah jadi malah jadi bahaya gitu ya.
Nah, kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak cocok itu, tidak pas itu nggak bisa disatuin, nggak bisa dipaksain. Seperti si molekul polar dan non-polar ini. Contohnya tadi yang polar adalah air, dan yang non-polar itu minyak. Nah, berarti si molekul-molekul minyak ini dia adil pembagiannya gitu. Si atom-atomnya teh terbagi merata si elektronnya. Gitu. Nah, ini ada momen dipol. Momen dipol itu adalah kalau dari segi pengertian mah hasil kali antara selisih muatan, nanti ada muatan di atas unsur itu, ada muatan positif atau negatif gitu ya, dengan jarak antar pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif. Sampai sekarang mah segini aja dulu. Misalnya ini teh hasil kali antara selisih muatan Q, jadi nanti ada rumus gitu ya, muatan Q dengan jarak antara ini yang positif sama yang negatif. Positif sama negatif itu kan ada jarak ya, ditulisnya teh sebagai R. Nah, nanti dikaliin dengan si muatan Q. Itu adalah artinya momen dipol. Nanti dijelasin lagi. Ini mah pengertian aja dulu ya. Apalagi ya? Oh, ini. Terakhir ya. Nah, ini ada ikatan logam. Kalau ikatan logam mah namanya aja logam, berarti ikatan antar logam. Jadi yang logam dengan yang logam itu akan berikatan, yang namanya ikatan logam. Nah, jadi ikatan logam itu adalah ion-ion positif yang dibungkus oleh awan atau lautan elektron. Jadi ini teh lautan elektron gitu. Di yang kuning-kuning ini teh lautan elektron. Dibungkus gitu sama si lautan elektron ini teh, si ion positifnya. Tuh namanya ikatan logam. Gitu. Udah segitu lah. Pola-pola iya mah. Gitu soalnya. Nih, Ibu ada kuis ya. 8 soal. Astagfirullah. Kuis. Kenapa suaranya gitu? Kayak alien. Emang nyambung. Ngeri. Iya. Halo. Oh nyambung. Ibu tadi main game ini. Cobain ya. Iya. Cobain. Ini kayak downhill. Pernah main downhill nggak? Pernah. Downhill. Coba Uji. Coba Uji dong mainnya sambil share screen, Ji. Pengen lihat. Gimana itu caranya? Itu tinggal arahin tanda panahnya aja, kanan kiri kanan kiri. Itu ada kotak yang harus dikenain. Nah, itu kotaknya kotak soal. Jadi buat nambah energinya harus ngenain soal. Ibunya di mana? Alam terbuka. Bisa, Roh. Aduh. Gelu Uji. Kayaknya lahir 9.